Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat otomotif dengan channel saya, channel kontekstual. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai cara mengkalibrasi alat ukur. Jadi alat ukur yang akan kita kalibrasi kali ini yaitu multitester. Bagaimana cara mengkalibrasinya dan apa manfaatnya kalibrasi, kita akan bahas secara mendetail di kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu kalibrasi. Ya, kalibrasi, apa itu kalibrasi? Ya, definisi kalibrasi itu mudahnya adalah mengembalikan posisi semula alat ukur agar menghasilkan pembacaan yang tepat atau presisi. Atau mungkin sobat otomotif lebih gampang untuk memahaminya, kalibrasi adalah membalikan posisi alat ukur itu pada posisi semula atau mendekati angka 0 untuk multitester, atau mudahnya kita sebut dengan mengenolkan. Ya, apa itu mengenolkan? Ya, ini mengenolkan. Ya, mengenolkan itu memposisikan jarum alat ukur itu ke titik 0, di mana alat ukur ini nanti siap atau bisa digunakan seperti sedia kala atau dalam keadaan normal atau siap pakai. Nah, aturan yang kita akan bahas kali ini adalah cara mengkalibrasi multitester. Jadi alat yang akan kita kalibrasi tentunya tidak lain adalah multitester atau alvometer. Ini saya sudah siapkan multitester. Ini kita sering sebut dengan multitester yang tipe analog atau tipe jarum. Kemudian yang kedua, seperti biasa, saya juga ditemani dengan multitester yang tipe digital. Nanti kita bandingkan cara mengkalibrasinya dan seperti apa cara mengkalibrasinya. Baik, untuk awal saya akan melakukan kalibrasi menggunakan multitester yang tipe analog. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan, simak caranya sebagai berikut. Ya, pertama-tama kita persiapkan multitester. Ya, multitester seperti biasa kita posisikan pada posisi mendatar seperti ini. Jangan berdiri seperti ini ya, sobat otomotif. Nanti untuk mengkalibrasinya kurang efektif atau kurang presisi. Kenapa? Karena kalau kita posisikan seperti ini, jarum akan terkena gaya gravitasi, sehingga nanti ketika kita kembalikan ke posisi semula, jarum akan bergeser. Ya, untuk pembacaan alat ukur itu yang paling tepat adalah posisi mendatar seperti ini. Tidak disarankan untuk posisi seperti ini, karena nanti hasilnya tidak pas atau presisi. Yang kedua, pada multitester ini kalau Anda perhatikan ada semacam reflektor ya pada skala ohm ini yang bagian atas. Ini fungsinya untuk membaca bayangan jarum ini. Sebenarnya ini sangat bening seperti kaca. Kalau kita perhatikan ya, dari dekat jarum ini akan jarum multitester ini ya, ini akan memantul ke reflektor yang ada di bawahnya yang seperti kaca ini ya. Nah, ini tangan saya juga kelihatan ada pantulannya. Ya, bagaimana dan caranya untuk melakukan kalibrasi kita
kita simak sama-sama ya. Untuk mengkalibrasi multitester, yang perlu Anda perhatikan, kalibrasi multitester itu ada dua ya. Saya tulis dulu ya. Yang pertama adalah kalibrasi skala ohm atau hambatan atau tahanan. Yang kedua, kalibrasi skala tegangan atau volt. Karena ada sedikit perbedaan sobat otomotif untuk kalibrasi skala ohm ini, nah, itu letak angka nolnya di sebelah kanan. Jadi 0 untuk skala ohm itu di sebelah kanan ya. Kalau kita perhatikan di sini ada angka 0 ya, kelihatan ya sobat otomotif ya, ini ada angka 0 ya. Jadi yang kita kalibrasi pertama adalah skala ohm, di mana angka 0 skala ohm ini di sebelah kanan. Dan yang perlu sobat ketahui, untuk knob yang diputar adalah yang ini, knob namanya adjuster knob atau tombol untuk memutar atau menambah atau mengurangi posisi jarum. Kemudian kalibrasi skala tegangan atau volt, baik AC maupun DC. Jadi perbedaannya dengan skala OHM ini, untuk kalibrasi skala tegangan itu 0. Skala tegangan itu terletak di sebelah kiri. Kalau sobat otomotif perhatikan, pada skala tegangan itu yang bawah skala ohm, ini yang warna merah, ini juga terdapat angka 0. Ini angka 0 di sini kelihatan ya sobat otomotif. Ini. Nah, angka 0 ini harus tepat ketika saat akan digunakan, sehingga nanti untuk pembacaannya akan akurat. Dan yang perlu sobat otomotif ketahui, knob yang diputar bukan knob yang ini, melainkan ini yang menggunakan opening min. Bisa Anda gunakan opening min untuk memutarnya ya. Baik, pertama-tama akan kita lakukan kalibrasi pada skala OHM atau hambatan. Bagaimana caranya? Kita simak sama-sama ya sobat otomotif. Pertama yang harus Anda lakukan adalah posisikan multitester pada posisi mendatar ya, mendatar seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, jangan posisi seperti ini, karena apa, jarum gravitasi akan terpengaruh jarum penunjuk akan terpengaruh oleh gravitasi, sehingga untuk melakukan kalibrasi letakkan multitester pada posisi mendatar ya. Yang kedua, cek kondisi probe. Namanya probe sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, probe positif dan negatif. Pastikan kondisi probe ini dalam keadaan baik ya, baik penghantarnya maupun ujung-ujung test point. Ini namanya ujung test point, karena apa, nanti ini akan kita shortkan atau kita hubungkan. Bagaimana teknisnya? Oke ya, kita akan lakukan langkah-langkah pertama. Yang Anda lakukan adalah silakan putar multitester pada posisi kali 1 ohm atau dengan kata lain pengukuran tahanan yang paling rendah atau paling kecil. Lihat di sini
kali 1 ohm. Nah, kelihatan ya sobat otomotif, kali 1 ohm ini kali 10 kali 1 kilo dan kali 10 kilo. Kepastian yang paling rendah. Selanjutnya kita posisikan lagi ya mendatar. Kita tempelkan ujung-ujung probe ini positif dan negatif secara bersamaan. Kita lihat ya apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Perhatikan ya sobat otomotif, jarum multitester akan bergerak ke kanan. Kita lihat tayang ulangnya ya. Kita tempelkan dan bergerak ke kanan. Nah, kalau Anda perhatikan jarum ini karena kita melakukan kalibrasi skala ohm, berarti yang kita perhatikan adalah skala OHM paling atas ini ya. Skala OHM itu yang paling atas sendiri. Nah, di sini ada simbol OHM atau tapal kuda ya. Ya, saya ulangi ya, kita tambahkan lagi ya, kita berikan jarum akan bergerak. Lalu apa yang harus sobat otomotif lakukan? Perhatikan jarum pada skala OHM, apakah jarum penunjuk tepat di angka 0. Lihat di sini ya. Nah, angka 0. Ini ada angka 0. Kalau sobat otomotif menemukan jarum petunjuk tidak tepat pada angka 0, apa yang harus dilakukan? Lah, ini yang harus sobat otomotif lakukan adalah memutar knop skala OHM yang letaknya di sebelah kanan. Kita perhatikan ya, kalau saya putar knopnya, jarum akan bergerak pelan pergerakannya. Nah, kelihatan ya, saya dekatkan, saya putar lagi ke kanan atau kiri akan kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi fungsi knop ini adalah mengatur posisi jarum agar tepat di angka 0. Ingat, jarum probe masih tertempel, jadi jangan dilepas. Kalau dilepas akan kembali ke awal ya. Saya ulangi ya, jadi jarum harus tetap tertempel. Perhatikan jarum pada skala OHM ini, kalau belum tepat silakan Anda putar ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ke kiri jarum akan bergerak ke kiri juga, kalau ke kanan jarum akan bergerak ke kanan. Nah, ya, ya gerakannya memang tidak besar tapi ini kelihatan ya. Kalau sobat otomotif sudah perhatikan di sini sudah tepat di angka 0, berarti alat ini siap digunakan untuk mengukur skala hambatan atau tahanan ya, seperti itu. Kita lepas, kalau kita kembalikan lagi dia akan tetap menuju angka 0. Artinya alat ini siap digunakan untuk mengukur hambatan. Paham ya sobat otomotif ya cara mengkalibrasinya ya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah posisikan multitester pada posisi mendatar, kemudian probe kita cek kondisinya, kemudian selanjutnya kita putar switch selector pada posisi kali 1 ohm atau yang paling rendah hambatannya, kemudian tempelkan ujung-ujung probe. Kita perhatikan jarum bergerak ke kanan dan kita lihat skala apakah jarum menunjuk angka 0. Jika jarum belum menunjuk angka 0, maka putarlah adjuster ohm knob atau tombol pengatur tahanan. Ya mudah ya sobat otomotif ya. Jadi memang kalibrasi ini dianjurkan untuk apa? Untuk mengembalikan posisi awal atau standar, sehingga nanti ketika sobat otomotif akan melakukan pengukuran komponen kelistrikan akan menghasilkan ukuran yang akurat, tepat dan cepat ya. Itu sedikit tentang cara pengukuran nilai hambatan. Sebelumnya Anda harus melakukan kalibrasi untuk hambatan. Bagaimana untuk
kalibrasi skala tegangan. Ya, ini berbeda ya sobat otomotif, agak sedikit berbeda. Untuk itu mari kita perhatikan sama-sama. Oke, multitester saya kembalikan ke posisi awal dulu, kita off kan. Ingat ya sobat otomotif, kalau multitester tidak digunakan tolong pastikan pada posisi off ini ya. Nah, off artinya apa? Artinya ini terputus aliran listriknya, karena ingat ketika Anda putar pada posisi pada skala ini ada arusnya di ujung-ujung probe. Arusnya kecil hanya untuk mendeteksi test point yang akan Anda lakukan pengecekan. Kalau sampai lupa mematikan ini, bahkan sampai seharian, baterai pada multi akan habis, karena pada prinsipnya ini menggunakan baterai untuk menggerakkan jarum dan komponen sirkuit yang lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan kalibrasi untuk tegangan. Bagaimana untuk mengkalibrasi skala tegangan? Cukup mudah juga. Langkah-langkahnya hampir sama seperti kalibrasi skala hambatan tadi, cuman perbedaannya adalah untuk pengkalibrasian skala tegangan tidak perlu dihubungkan kutub positif dan negatifnya. Bagaimana cara pengecekan atau cara melakukannya, kita simak sama-sama. Ya, pertama seperti biasa, multitester kita letakkan posisi mendatar. Ya, alasannya sudah jelas tadi ya, untuk menghasilkan posisi jarum yang tepat, tidak terpengaruh gravitasi, karena kalau ada posisi yang tegak, gravitasi mempengaruhi posisi jarum. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Selanjutnya Anda cukup melakukan pengecekan jarum 0 pada skala posisi tegangan di sini sebelah kiri ya. Jadi ini skala hambatan atau tahanan, yang bawahnya adalah skala tegangan. Di pelajaran saya sebelumnya, untuk mengecek hambatan dan tegangan punya skala masing-masing. Baik, untuk skala tegangan itu cara kalibrasinya cukup mudah. Anda tidak perlu menempelkan probe positif dan negatif, dan posisi switch selector pada posisi off pun tidak masalah. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau sobat otomotif perhatikan, pada display multitester ini ada semacam baut main ya, lambangannya ya, atau yang disebut dengan adjuster screw. Jadi ini fungsinya untuk mengatur jarum posisi 0 pada voltmeter atau pada skala tegangan. Nah, di sini untuk melakukan pemutaran adjusting screw ini kita butuh alat bantu. Sebenarnya paling mudah kita gunakan obeng main ya. Obeng main untuk memutar knob ini. Ya, kebetulan di sini saya ada alat bantu. Sebentar, saya cari dulu. Nah, sebenarnya sih paling tepat menggunakan obeng main. Kebetulan obeng main saya tidak di lokasi, saya akan gunakan benda yang mudah saya temukan di sini. Kebetulan saya menemukan beberapa komponen elektronika di sini ya. Saya selalu menyimpan beberapa komponen elektronika. Di sini saya menggunakan sekring untuk memutar tadi ya, adjusting screw-nya. Kita putar ya, kita perhatikan sama-sama yang terjadi. Kita lihat. Nah, Anda perhatikan kalau secara jelas akan terlihat jarum akan bergerak ke kanan maupun ke kiri pada skala 0 volt.
lihat ya. Oke, saya dekatkan, perhatikan sobat otomotif, jarum akan bergerak. Pergerakannya pelan juga, sama. Perhatikan posisi jarum dan angka 0. Di sini ada angka 0. Kita lihat sama-sama, saya dekatkan. Ini adalah 0 skala volt. Kalau saudara perhatikan ini tidak tepat di angka 0, maka saudara bisa putar adjusting screw-nya sehingga jarum mendekati angka 0. Seperti ini. Jika sudah mendekati angka 0, menandakan bahwasanya alat siap digunakan untuk mengukur tegangan baik AC maupun di DC. Ya, jadi untuk mengukur tegangan untuk melakukan kalibrasi tegangan AC maupun DC itu sama, karena skalanya juga sama, jadi satu. Yang membedakan kalibrasi hambatan dan tegangan itu adalah teknisnya. Tadi sudah saya jelaskan, untuk hambatan kita harus menempelkan probe-nya, kemudian knob yang kita putar sebelah kanan. Sedangkan untuk kalibrasi tegangan yang kita putar adalah adjusting screw yang letaknya di tengah-tengah display ini. Jadi memang kalibrasi ini sangat penting dan saya anjurkan. Kenapa? Karena ketika sobat otomotif nanti akan melakukan pengecekan atau rekan-rekan mekanik mau melakukan pengecekan komponen kelistrikan, tidak akan terkecoh dengan hasilnya, karena hasilnya akan lebih presisi atau tepat. Misalkan tegangan baterai seharusnya 12,4 volt, ya terbacanya 12,4 volt atau sekitar 12 volt. Tidak terbaca malah kurang, misalkan 11,5 volt atau malah lebih 13 volt. Nah, jadi kalibrasi ini sangat saya anjurkan ketika mau menggunakan multitester ini. Ya, jadi mudah sekali ya sobat otomotif belajar kelistrikan, dimulai dari melakukan kalibrasi alat ukurnya dulu, sehingga hasilnya nanti akan tepat atau akurat dan Anda lebih cepat untuk mengetahui hasilnya. Ya, itu cara kalibrasian multitester ya, semoga bisa dipahami. Yang jelas ada sedikit perbedaan antara kalibrasi skala ohm dan skala tegangan. Kalibrasi skala ohm atau hambatan itu 0 ohm, skala ohm itu di sebelah kanan yang perlu diperhatikan di sini ya. Kemudian kalau untuk kalibrasi skala tegangan atau volt itu 0, skala tegangan itu terletak di sebelah kiri ya, berkebalikan ini ya, sebelah kiri. Dan tekniknya sedikit berbeda ya. Untuk kalibrasi skala ohm, probe harus ditempel, positif dan negatif harus ditempel, kemudian switch selektor pada posisi kali 1 ohm atau yang paling rendah untuk skala tahanannya. Kemudian untuk skala tegangan Anda tidak melakukan penempelan probe, posisi switch selektor tetap pada posisi off ya, tidak masalah. Kemudian silakan diamati jarum multitester ini pada 0 volt tegangan, apakah dia tepat di angka 0. Kalau dia tidak tepat di angka 0, silakan putar adjusting screw ya, ini skrup pamuk yang bisa diputar untuk menambah atau mengurangi ke kanan maupun ke kiri. Nah, itu perbedaan antara pengukuran pengkalibrasian skala ohm dan skala tegangan. Ya, itu ya saudara otomotif. Semoga dari yang saya sampaikan sedikit bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Lalu ada sedikit pertanyaan, bagaimana dengan multitester yang tipe digital seperti ini? Apakah juga sama untuk cara mengkalibrasinya? Baik, untuk multitester yang tipe digital Anda tidak perlu mengkalibrasi karena alat ini sudah bekerja secara otomatis.
Jadi kalau Anda posisikan pada skala ohm, saya contohkan ya, saya putar di skala ohm paling rendah ya, saya putar di skala ohm paling rendah, lalu saya hubungkan probnya. Anda perhatikan angka mendekati 0,01 ohm. Saya kunci ya. Jadi ketika Anda hubungkan probe positif dan negatif itu skala ohm pasti mendekati angka 0. Nah ini angka yang saya kunci. Sehingga dengan kata lain alat ini tidak perlu dikalibrasi ya, jadi alat ini sudah pasti presisi dan mendekati angka 0. Kembalikan ya. Bagaimana kalau Anda menemukan multitester tidak tepat di angka 0? Nah, itu tanda-tanda multitester sudah dalam keadaan rusak, dan kerusakan ini untuk perbaikannya mungkin agak kesusahan ya, karena dia sudah versi digital. Jadi untuk lebih mudahnya cukup diganti dengan yang baru. Anda ganti multitester lalu dikalibrasi lagi ya. Jadi untuk digital ini memang tidak bisa melakukan kalibrasi karena semua serba otomatis. Jadi kalau sudah terjadi penyimpangan angka, berarti alat ini sudah kondisi rusak dan harus diganti ya. Kalau diperbaiki mungkin untuk biaya perbaikannya mungkin tidak sesuai dengan harga multitesternya. Oh ya, sudah otomotif. Untuk multitester ini harganya sekarang sudah terjangkau, baik yang analog maupun digital. Mungkin orang berpikir kalau yang digital ini mahal, ternyata di pasaran sudah banyak yang menjual dengan harga yang ekonomis. Jadi saya sarankan punya kedua-duanya, sehingga Anda bisa membandingkan dan bisa mendapat banyak pengalaman bagaimana cara mengecek komponen kelistrikan otomotif yang baik dengan menggunakan kedua alat ini ya. Itu ya sobat. Jadi untuk versi digital ini Anda tidak perlu melakukan kalibrasi, cukup Anda kalibrasi pada skala ohm lalu Anda hubungkan seperti ini. Pasti otomatis Anda mendekati 0 ohm, 0,01 ohm alias mendekati angka 0. Dan kenapa ada suaranya, karena di sini ada kontinuitas atau hubungan, karena ini saya hubungkan. Nah, ini normal, karena kok tidak tepat di angka 0, karena apa? Karena penghantar sendiri mempunyai nilai hambatan walaupun kecil sekali. Nah, jadi nanti saya akan bahas mengenai hambatan di sesi yang lain ya. Hambatan itu apa dan apa saja yang menjadikan hambatan dari kelistrikan. Salah satunya penghantar ini mempunyai nilai hambatan, apalagi penghantar yang dililit atau digulung, itu hambatannya akan semakin besar ya. Itu sedikit dari saya sobat otomotif, penjelasan mengenai bagaimana cara mengkalibrasi alat ukur multitester atau ada yang nyebut juga dengan avometer. Semoga dari yang sedikit ini bisa Anda kembangkan dan bisa dijadikan manfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada hal yang kurang pas atau berkenan, nanti sobat bisa saling berbagi informasi dengan rekan-rekan mekanik otomotif yang lainnya. Di sini saya hanya mencoba menyampaikan dari apa yang saya tahu dan saya dapatkan melalui pengalaman. Demikian sobat otomotif, pembelajaran kita hari ini, cara melakukan kalibrasi atau mudahnya melakukan pengenolan atau memposisikan alat ukur ini kembali seperti sedia kala, sehingga hasilnya menjadi lebih tepat, akurat, kemudian cepat ya, dalam arti
lebih cepat mengetahui hasilnya dengan tepat. Demikian sobat otomotif yang bisa sampaikan. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.